Halo semuanya, kali ini kita bakal ngikutin sebuah cerita yang seru banget, yaitu petualangan ekonomi di balik jajanan favorit yang sering kalian makan. Percaya deh, ini bukan pelajaran ekonomi yang ngebosenin, tapi beneran sebuah petualangan. Coba deh, lihat jajanan yang lagi kamu pegang atau yang baru aja kamu makan. Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya benda enak ini bisa sampai ada di tangan kamu? Nah, perjalanan itulah yang bakal kita telusuri bareng-bareng sekarang. Seluruh perjalanan jajanan kamu itu, dari awal banget dibuat sampai akhirnya kamu makan, itu semua disebut kegiatan ekonomi. Gampangnya gini, ini tuh semua cara yang kita lakuin buat memenuhi kebutuhan dan keinginan kita sehari-hari. Oke, ayo kita mulai petualangannya dari titik paling awal. Setiap barang, termasuk jajanan kamu, itu dimulai dari sebuah proses yang namanya produksi. Ini adalah langkah pertamanya. Jadi apa sih produksi itu? Sederhananya, produksi itu artinya bikin sesuatu. Bisa bikin barang kayak makanan dan minuman, atau nyediain jasa, contohnya kayak guru yang ngajar di kelas. Buat bikin sesuatu, kita butuh 4 bahan utama, persis kayak resep kue. Pertama, kita butuh bahan mentah dari alam. Kedua, orang yang ngerjainnya, atau tenaga kerja. Ketiga, kita butuh alat dan uang sebagai modal. Dan yang paling penting, keempat, harus ada ide cemerlang dari seorang pengusaha. Dan ini keren banget loh, produsen itu bukan cuma pabrik besar, penjual jajanan di kantin, montir di bengkel, guru kalian, bahkan YouTuber favorit kalian, itu semua adalah produsen. Mereka menciptakan sesuatu yang bernilai buat kita. Setelah jajanannya selesai dibuat, petualangannya belum berakhir loh. Sekarang, jajanan itu harus melakukan perjalanan dari tempat pembuatannya sampai ke tangan kalian. Nah, bagian ini kita sebut distribusi. Singkatnya, distribusi itu ya proses pengiriman barang. Tanpa proses ini, jajanan enak yang udah dibuat di pabrik gak akan pernah sampai ke kita. Inilah yang bikin produk dari manapun bisa kita nikmati. Ada 2 cara utama nih barang bisa sampai ke kita. Bisa langsung dari pembuatnya, atau lewat perantara kayak warung, minimarket, atau supermarket. Nah, kebanyakan jajanan yang kalian beli itu lewat jalur yang kedua, alias tidak langsung. Zaman sekarang, cara distribusi makin canggih kan? Selain lewat pasar atau toko, ada jasa kurir yang nganterin paket. Dan pastinya, platform belanja online yang bikin kita bisa beli apa aja sambil rebahan di rumah. Akhirnya, kita sampai di tahap akhir petualangan ini. Ini adalah bagian yang paling kita kenal, yaitu saat produk itu akhirnya sampai di tujuan dan siap untuk dinikmati. Kegiatan konsumsi ini akrab banget sama kita. Saat kalian makan jajanan, itu nonton video, atau pakai seragam sekolah, kalian itu lagi melakukan kegiatan konsumsi. Artinya, kalian lagi menggunakan barang atau jasa buat memenuhi kebutuhan. Tapi kenapa sih semua kegiatan produksi dan distribusi ini perlu ada? Jawabannya simpel, karena keinginan kita sebagai manusia itu banyak banget, gak ada batasnya. Tapi sumber daya buat memenuhinya itu terbatas. Nah, inilah yang mendorong seluruh kegiatan ekonomi. Oke, setelah kita tahu perjalanannya, sekarang yuk kita kenalan sama pemain-pemain utama dalam petualangan ekonomi ini. Ternyata ada 4 pemain kunci. Pemain pertama dan yang paling penting adalah rumah tangga. Yap, itu adalah kalian dan keluarga kalian. Kita ini konsumen yang membeli barang, dan kita juga yang menyediakan tenaga kerja biar perusahaan bisa berproduksi. Pemain kedua adalah para produsen atau perusahaan. Mereka lah yang menggabungkan 4 bahan produksi tadi untuk menciptakan semua barang dan jasa yang kita nikmati setiap hari. Lalu ada pemerintah. Anggap aja pemerintah ini kayak wasit dalam permainan. Tugasnya adalah membuat aturan main, misalnya soal pajak atau izin usaha, biar semuanya berjalan adil dan lancar buat semua pihak. Dan yang terakhir, ada masyarakat luar negeri. Kita saling berdagang dengan negara lain kan? Saat kita menjual barang ke luar negeri itu namanya ekspor. Dan saat kita membeli barang dari mereka, misalnya coklat impor buat bahan jajananmu, itu namanya impor. Jadi, setelah melihat semua bagiannya, kita bisa lihat kalau semuanya ini saling terhubung. Ekonomi itu bukanlah sesuatu yang jauh di sana, tapi ada banget di sekitar kita setiap saat. 3 kegiatan utama ini, produksi, distribusi, dan konsumsi, itu seperti mesin yang menggerakkan dunia kita setiap hari. Dengan memahaminya, kita jadi lebih ngerti gimana cara kerja dunia di sekitar kita. Nah, sebagai penutup, coba dipikirin sebentar. Setelah tahu semua ini, bisa nggak kalian sebutin 1 contoh lengkap dari produksi, distribusi, dan konsumsi yang kalian lihat atau alami hari ini? Coba perhatikan sekeliling kalian, jawabannya pasti ada di sana.